Perkenalkan, nama saya Risa Hadianti dengan NIM 11221200023. Kali ini saya akan melakukan analisis Customer Relationship Management pada perusahaan ICE. ICE yang dikenal sebagai salah satu produsen es krim terkemuka di Indonesia telah mengalami berbagai tantangan dalam manajemen hubungan pelanggan. Mari kita telusuri lebih dalam tentang perusahaan ini dan masalah yang dihadapinya. Didirikan pada tahun 2015, ICE telah menjadi salah satu merek es krim yang paling dicintai di Indonesia. Dengan berbagai produk inovatif dan harga yang terjangkau, ICE berhasil menarik perhatian konsumen. Namun, di balik kesuksesan ini terdapat isu-isu yang perlu diperhatikan. Belakangan ini, ICE terlibat dalam skandal yang berkaitan dengan perlakuan terhadap buruh. Terdapat laporan mengenai eksploitasi buruh termasuk penurunan upah dan kondisi kerja yang tidak manusiawi. Upah buruh yang dibayarkan tidak sesuai dengan kehadiran karyawan ketika bekerja. Lebih dari itu, ketika para pekerja buruh sakit, gaji mereka pun akan dipotong. Buruh perempuan juga tidak mendapatkan hak-haknya sebagai perempuan. Perusahaan ICE juga dilaporkan tidak memberikan hak-hak keselamatan dan kesehatan kerja pada karyawannya, terutama perempuan. Aksi unjuk rasa oleh Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan menjadi sorotan, menuntut hak-hak yang lebih baik bagi pekerja. Masalah ini tidak hanya berdampak pada reputasi perusahaan, tetapi juga pada loyalitas pelanggan. Untuk memperbaiki hubungan dengan pelanggan dan meningkatkan loyalitas, ICE perlu menerapkan beberapa strategi. Berikut adalah beberapa solusi yang dapat diimplementasikan disertai dengan teori dan pendapat para ahli. Pertama, perusahaan harus mendengarkan keluhan pelanggan dan memberikan solusi yang tepat. Menurut Philip Kotler, seorang ahli pemasaran terkemuka, komunikasi yang baik antara perusahaan dan pelanggan adalah kunci untuk membangun kepercayaan. ICE perlu meningkatkan saluran komunikasi seperti media sosial dan layanan pelanggan untuk menanggapi masukan dan keluhan secara tepat. Kedua, ICE harus memastikan bahwa kondisi kerja para buruh sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dengan meningkatkan kesejahteraan karyawan, perusahaan tidak hanya menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik, tetapi meningkatkan citra merek di mata konsumen. Menurut teori manajemen konflik dari Thomas Kilmann, keterlibatan karyawan dalam pengambilan keputusan dapat meningkatkan kepuasan kerja dan loyalitas. Hal ini akan berdampak positif pada produktivitas dan kualitas produk. Ketiga, ICE dapat mengembangkan program loyalitas pelanggan yang menarik. Menurut Bain & Company, meningkatkan retensi pelanggan sebesar 5% dapat meningkatkan keuntungan hingga 95%. Program loyalitas yang memberikan insentif kepada pelanggan setia akan mendorong mereka untuk terus memilih ICE sebagai merek es krim terpilih mereka. Yang keempat, transparansi dan tanggung jawab sosial di perusahaan. Yang terakhir, ICE perlu berkomitmen pada transparansi dan tanggung jawab sosial perusahaan. Menurut penelitian oleh Con Communication, 87% konsumen akan membeli produk dari perusahaan yang mendukung isu sosial dan lingkungan. Dengan menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan karyawan dan masyarakat, ICE dapat membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan. Dalam menghadapi tantangan ini, ICE memiliki kesempatan untuk tidak hanya memperbaiki hubungan internal, tetapi juga meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan pendekatan yang tepat dan penerapan teori-teori yang relevan, tentunya ICE dapat terus menjadi pemimpin di pasar es krim Indonesia. Pesan dan kesan selama mengikuti perkuliahan Customer Relationship Management. Pesannya, mengikuti perkuliahan Customer Relationship telah memberikan banyak wawasan berharga mengenai bagaimana membangun dan mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan. Pemahaman tentang pentingnya kepuasan pelanggan, cara menangani keluhan, dan strategi retensi yang sangat berguna dalam dunia bisnis yang kompetitif saat ini. Materi yang diajarkan sangat relevan dan dapat langsung diaplikasikan dalam praktik. Kesannya, selama perkuliahan, saya merasa sangat terinspirasi oleh pengetahuan yang disampaikan. Dosen juga memberikan contoh yang nyata memudahkan pemahaman materi. Diskusi kelas yang interaktif juga memberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman dan belajar dari teman-teman. Pengalaman ini tidak hanya memperkaya pengetahuan saya, tetapi juga membangun keterampilan komunikasi dan manajemen hubungan yang sangat penting untuk karir di masa depan. Terima kasih kepada dosen saya, yaitu Pak Ridal Mutakin, yang telah memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermanfaat. Demikian berita yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you.